Ustaz, Kiai, Maulid itu kata sebagian orang pemborosan. Bila menimbulkan boleh menimbulkan penyakit karena banyaknya makan. Ya. Karena makan bila sehari bisa 2 sampai 3 kali. Pertanyaannya, bagaimana seandainya uang yang kita kumpulkan itu, yang kita kutip itu, kita gunakan untuk yang maulid itu kita ganti saja dan kita berikan kepada anak yatim dan fakir miskin. Mohon penjelasan. Jadi begini ya, sedekah kepada anak yatim itu anjurannya lain, beda. Sedekah makanan juga anjurannya khusus. Jangan dikira ngasih makan itu tidak penting, itu sangat penting. Mengapa? Yang pertama, ngasih makan orang itu, orang yang senang ngasih makan, pertanda amal ibadahnya diterima oleh Allah. Itu orang senang ngasih makan. Dalilnya mana? Rasulullah SAW pernah ditanya, ma birrul haji ya Rasulullah, apa tanda-tanda haji mabrur Rasulullah, haji yang diterima? Rasulullah menjawab, it'amut ta'am, kamu senang ngasih makan. Berarti orang senang ngasih makan pertanda amal ibadah diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, ngasih makan ini termasuk amalan paling utama. Rasulullah pernah ditanya, hadisnya sahih, ayyul islami khair, amalan apa di dalam Islam yang lebih utama? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, ngasih makan. Seberapa besar pahala ngasih makan? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, kata Sayyidina Ali, pahala ngasih makan, la ana ajma'a ikhwani ala sa'in aw sa'in ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa ubtiqana samatan. Seandainya aku mengundang sahabat-sahabatku, kawan-kawanku pada makanan 1 sok atau 2 sok. 1 sok itu nisabnya zakat fitrah kira-kira hampir 3 kilo. Kalau 2 sok 5,5 kilo. Kalau 5,5 kilo berarti 50 orang. Kalau 3 kilo berarti 30 orang. Kata Sayyidina Ali, seandainya saya mengundang orang pada makanan 30 atau 50 orang, itu lebih saya senangi daripada saya pergi ke pasar lalu membeli budak aku merdekakan. Jadi ngasih makan itu pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Sekarang budak gak ada. Kalaupun ada harganya mahal, mungkin seharga Kijang Innova. Sampean pernah sedekah Kijang Innova? Gak pernah. Ternyata ngasih makan 30 orang pahalanya seperti itu. Jangan dikira ngasih makan gak ada pahalanya, besar pahalanya. Makanya kita lakukan. Ya kalau mau sedekah pada anak yatim ya bersedekah lah, tapi juga tetap ngasih makan. Loh gimana? Apakah makan itu pemborosan? Ya makan itu kadang ya, kebaikan itu walaupun banyak bukan pemborosan. Ya diolahlah kira-kira tak pemborosan. Makan itu kata para ulama yang menjadi penyakit itu kalau syahwat. Kalau kita ini makan karena untuk menyenangkan orang, walaupun makan berkali-kali insya Allah tidak bahaya. Insya Allah. Asalkan memang niatnya untuk menyenangkan orang. Saya ini ceramah kemana-mana yang paling susah diajak makan, karena seharian sudah berapa kali? Sudah 5 kali dari pagi makan.
Pindah sana makan, pindah sana, Pak Yai ini tolonglah makan. Oh iya. Karena kalau pura-pura kenyang itu kasihan, kayak terkejut. Saya ini terkejut. Nah, cuma saya makan, nanti nasinya dikurangi, apanya dikurangi. Yang susah ini kalau makan sama Ustaz Husni. Mengapa? Habis ini Pak Yai, ini enak, ini tidak ada, tambah lagi. Nanti ini belum habis, ini enak, ini ini khas Aceh, makan lagi. Ini Aceh juga, banyak sekali khas Aceh. Ini paling susah. Ya cuma karena kita niatnya menyenangkan orang, ya berdoalah mudah-mudahan oleh Allah tidak dibuat sakit. Saya ini sejak sering ke Aceh tahun 2015, celana itu kalau dipakai sakit. Saya dulu habis diundang ke Aceh dapat 2 tahun sering ke Aceh. Undangan ke Bandung pakai celana kok sakit, padahal sudah biasa dipakai. Kenapa celana ini sakit? Apa rusak? Saya masuk kamar, saya buka celana, ternyata badan saya tambah besar. Wah, ini makanan Aceh. Ya semoga tidak sakit lah. Jadi ngasih makan ini manfaatnya besar, bukan kecil. Kemudian orang senang ngasih makan itu dapat melembutkan hati. Hati itu kalau lembut gampang menerima nasihat. Dan itu ada hadisnya. Jangan dikira ngasih makan itu gak penting. Itu ngasih makan, banyaklah manfaat-manfaat ngasih makan. Dosa besar itu dapat diampuni karena ngasih makan. Jangankan ngasih makan, ngasih minum, ini pahalanya besar. Cuma minum, padahal ini apa ini? Ini air putih ini. Air putih, apalagi airnya agak kuning misalnya, tambah besar pahalanya karena enak. Cuma panitia di sini ngasih air mineral, mungkin menjaga kesehatan saya. Ini sudah malam, Pak Yai jangan minum yang manis-manis. Padahal saya gak apa-apa minum manis. Cuma terima kasihlah kalau tujuannya menjaga kesehatan saya. Nah, ngasih minum ini pahalanya besar. Dalam Sahih Muslim, ini hadisnya Sahih. Sahih Muslim. Rasulullah SAW bercerita, ada seorang perempuan kerjanya menjadi pelacur. Pelacur itu kalau kerja malam hari, kalau siang biasanya pulang. Siang-siang dia pulang ke rumah. Di perjalanan karena kehausan cari sumur. Sumur itu dulu di Timur Tengah gak pakai tali, gak pakai timba, tapi pakai tangga ke bawah. Pelacur ini turun ke bawah karena haus, lalu minum. Begitu naik ke atas, ternyata di atas ada anjing kehausan. Lidahnya menjulur-julur karena kehausan, menghampiri pelacur ini. Karena merasa kasihan, pelacur ini turun lagi ke bawah. Sepatunya dibuka untuk ambil air. Begitu naik, air itu diminumkan pada anjing. Apa yang terjadi? Setelah itu pelacur ini meninggal dunia gara-gara ngasih minum anjing, dosanya oleh Allah diampuni. Padahal yang dikasih minum anjing. Pernah sampean ngasih minum anjing? Gak pernah, karena anjing dipidi gak ada yang kehausan. Banyak air, apalagi musim hujan, banyak sungai. Kalau ngasih minum anjing saja, dosa besar zina. Zina itu dapat menghapus ibadah 60 tahun. Ternyata dosa berzina diampuni. Apalagi kalau yang dikasih minum ulama luar negeri, Tengku Husni. Tengku Husni ini kan luar negeri, Malaysia. Saya kan masih dalam negeri. Cuma beliau negeri Aceh sama negeri Malaysia. Apalagi yang dikasih minum umat Islam, umatnya Rasulullah. Ya lebih afdal lagi. Apalagi bukan dikasih minum, malah juga dikasih makan. Wah, lebih besar pahalanya. Jangan dikira ngapain ngasih minum, ngasih makan, pemborosan. Itu anjuran.
Kalau nanti ditinggalkan, akhirnya kita terbiasa pelit, gak ngasih makan sama orang. Ya kalau ingin tidak boros diukur lah, yang diundang itu berapa, kira-kira tiap orang porsinya berapa. Cuma kita ini kadang bingung, kalau nanti makanan dibuat ngepres ya, persis yang datang membludak, akhirnya gak cukup. Kalau gak cukup susah juga. Akhirnya biasanya makanan dimasak, dibuat lebih banyak daripada undangan, khawatir yang datang melebihi kuota. Jadi begitu gak apa-apa itu. Ya kalau ingin ngasih uang sama anak yatim ya bagus, ya kasihlah. Tapi jangan merubah tradisi memberi makan. Karena itu fadilahnya besar memang, ngasih makan. Ya kadang memang penceramah itu sudah makan, tapi kadang belum makan. Saya ini pernah ya diundang ke mana? Dari rumah saya kira-kira 3 jam. Acaranya 2 tempat. Dari tempat itu saya pindah ke Dayak, mau ceramah di Dayak. Dulu tahun sebelumnya kalau saya diundang ke Dayak itu, sampai di pasar saya makan dulu. Dari rumah saya perjalanan 2 jam. Tapi begitu masuk Dayak saya dikasih makan, padahal barusan 10 menit barusan makan. Nah, pada waktu diundang di kota itu, karena terburu-buru waktu ditelepon, Pak Yai di mana ini, orang-orang nunggu. Akhirnya makanan tidak saya makan, karena saya yakin nanti di Dayak itu dikasih makan, karena biasanya dikasih makan. Sudah lapar memang karena telepon terus. Ternyata begitu nyampe di Dayak nggak dikasih makan, suruh langsung ceramah. Ya apa tadi sudah gak makan langsung ceramah ini. Begitu ceramah kira-kira dapat 1 jam. Saya tuh blank, seperti mau pingsan karena kelaparan. Dari pagi belum makan. Untungnya begitu blank ya, kayak mau pingsan, azan. Begitu azan, karena di depan itu banyak kue, akhirnya makan kue saya perbanyak biar agak tahan. Jadi memang dulu berangkat kenyang dikasih makan, sekarang ini belum makan malah langsung disuruh ceramah. Kalau ini enggak, tadi sudah makan, jangan khawatir, bukan ini maksudnya. Saya kira itu ya. Jadi ngasih makan itu memang keutamaannya luar biasa. Yang senanglah ngasih makan. Ya cari cara agar makanannya tidak mubazir atau tidak apa, dicari cara kalau masalah itu.